Itu ada penjelasannya. Terus kemudian suhu yang dipanaskan itu kan nggak ditulis ya. Jadi suhu yang dipanaskan untuk polimer itu berkisar antara 140 sampai 220-an. Jadi di atas itu malah nggak bisa. Jadi nanti polimernya bisa gosong. Karena kan dia itu hanya ikatan karbon, ya ikatan karbon sederhana. Jadi kamu udah belajar itu di sini ya. Jadi suhunya 140 sampai 220. Udah itu aja. Kemudian ini dipelajari jadi itu apa contohnya apa juga itu kan ada ya fenolik, epoksi untuk termoset itu ada contohnya, elastomer ada contohnya. Oke, terus kemudian kalau struktur polimer itu eh, ini ada linear, ada bercabang dan taut silang. Nah, itu yang harus dipelajari untuk polimer. Itu yang utama ya. Jadi kemudian eh, di polimer itu ada polimer pembuatannya itu proses pembentukannya itu ada polimer adisi sama kondensasi. Itu contohnya juga jelas polimer adisi itu eh, yang dimaksud plastik yang kita pakai sehari-hari itu di adisi. Kalau yang kondensasi ini yang kalau kamu belum pernah tahu polikarbonat itu yang dipakai atap di apa kafe, kamu pernah ke kafe yang bentuknya kayak kaca tapi ada garis-garisnya itu ya, warnanya bisa hitam, biru, merah, itu kondensasi. Udah itu aja yang kalau bebannya supaya nggak terlalu banyak. Nah, yang satu lagi ini yang harus saya jelaskan sedikit itu yang ini. Yang lanjutannya yang saya jelaskan tentang eh, kekuatan tarik. Jadi kalau yang kemarin yang saya tunjukkan itu Anda sudah mengetahui dari hukum Hooke-nya, tapi saat itu yang dipakai contoh itu adalah eh, apa namanya itu pegas ya. Jadi kalau dalam kondisi sebenarnya itu bentuknya seperti ini. Jadi yang dimaksud engineering stress itu Anda lihat gambar yang sebelah kiri dan kanan. Jadi kalau tegangan itu adalah saat dia mengalami penarikan. Arahnya tegak lurus dari penampang, makanya menghitungnya itu seperti itu. F dibagi 0, luas penampang spesimen sebelum terbebani. Jadi dia masih gede. Ini kan gambarnya ada yang masih besar, garis-garis ini, garis putus-putus. Satunya itu yang bentuknya garis. Jadi sesudah ditarik, dia jadi bentuk yang garis itu. Jadi dia mengecil, nah itu saat dia mengalami stres. Kebalikannya, eh, sorry, bukan kebalikannya. Kalau regangan itu adalah pertambahan panjangnya. Jadi saat dia masih yang kalau lihat gambar yang kiri ini masih di garis putus-putus, ini L-nya masih L0, tapi saat dia memanjang karena ditarik itu jadi L. Jadi delta E-nya regangan itu delta L dibagi L0 dibagi apa namanya panjang sebenarnya kali 100%. Nah, itulah perubahan yang terjadi. Kemudian ada yang namanya beban puntir kalau kita melakukan puntiran ya, dipuntir. Anda bisa bayangin dipuntir itu namanya tegangan geser. Ya, tegangan geser ini namanya shear strain. Ada
sudut tegangannya itu, sorry, sudut regangannya ada. Nah, yang utama, kalau kemarin saya gambarkan, kenapa kok harus pakai uji tarik? Ini adalah gambar deformasi saat benda itu ditarik, gitu ya. Ini dimulai dari bawah, 0, tegangan-tegangannya ada 0, kemudian dia mulai ditarik. Nah, saat sampai upper yield point, itu dia masih deformasinya elastis, dia masih bisa balik. Tapi kalau sudah dilewati sesudah upper yield point, dia mulai gambarnya ada yang bergelombang, ini lower yield point, ini dia mulai rusak. Jadi kalau diteruskan, kamu tarik terus, ini dia mengalami lower yield point, terjadi kerusakan di batas butirnya, kemudian dia dengan cepat dia akan naik lagi sampai pada suatu titik, kemudian dia akan sampai ultimate, nanti ada penjelasannya di bawah, ultimate di puncak ini. Kemudian habis itu kalau ditarik lagi, dia akan segera turun, yield point-nya dan patah di titik yang terakhir. Jadi yang namanya yield strength, kalau gambar ini tadi dikonversi garis ini di bawah ini adalah elastisnya. Jadi belum sampai atas pun itu dia masih elastis. Tapi begitu ditarik itu sudah plastis. Nah, kalau kita ngerancang benda itu di mana sih? Itu kalau di sini adalah di area yang ini. Jadi sesudah, kalau supaya nggak balik, itu kita berada di deformasi plastis. Deformasi plastis itu tempatnya cuma sedikit ya, Mas Mbak. Kecuali dia yang bendanya itu yang kayak plastik yang bisa molor gitu ya. Nah, kenapa kok nggak boleh di area yang ini? Kenapa kok nggak boleh di area deformasi plastik yang besar? Karena kalau dia sudah di deformasi plastis yang sudah di area yang menuju puncak ini, kita buatnya sudah di situ, nanti kalau dia dibebani berlebihan, itu dia akan segera mengalami kelelahan dan patah. Jadi ngerancangnya itu selalu di titik ini, sesudah melewati elastis, kemudian dia segera dibentuk di situ. Ya, jadi itu yang terjadi. Nah, kalau hukum Hooke yang kemarin yang kita pakai pegas itu, maka harusnya dia itu belum mengalami deformasi plastis, dia masih di elastis terus. Jadi karena kan kalau kita kemarin pakai apa namanya pegas itu dia masih bisa balik ke yang awal. Nah, slope-nya kemiringan ini tergantung benda itu apa namanya daktil atau brittle. Jadi kalau dia kayak plastik daktil ini di bawah nanti ada modulus geser. Nah, ini. Jadi gambarnya di sini. Kalau kalau di awal ini dia tensile strength sampai maksimum ini masih bisa kembali. Kemudian kamu teruskan, dia mulai ada necking itu mengecil di bagiannya itu. Kemudian habis itu dia akan segera patah. Kalau bentuknya fracture strength-nya itu seperti ini. Ya, jadi akan mengalami patahan. Nah, kalau bendanya ulet gimana? Kalau bendanya ulet itu ini bedanya kalau kamu disuruh gambar yang sebelah kiri yang sampai titiknya sampai A sampai B itu brittle. Jadi dia gampang patah. Dia kuat banget pada satu titik dia langsung pecah. Tapi kalau daktil dia nggak sekuat yang brittle waktu ditarik lebih rendah, tapi titik untuk patahnya ini lama. Ya, titik patahnya itu lama. Kalau plastik itu lebih begini lagi, lebih serong ke kanan ya. Jadi sudutnya lebih rendah dari ini. Dia bisa lebih, mungkin nggak sekuat ini, sampai sini sudah berhenti, tapi terus sampai sini mungkin baru patah. Itu yang terjadi. Nah ini pada beberapa yield
untuk benda-benda yang kayak gini nih nggak usah dihafalin. Kalau ini sampai keluar di soal, biasanya kami akan kasih tahu yield strength-nya berapa, gitu ya. Kalau kamu disuruh menghafal, cari aja yang paling keras itu. Contohnya mau steel, bedanya steel sama aluminium, iron sama aluminium itu bedanya. Lihat yang iron, yield strength-nya itu 130 megapascal, aluminium cuma 35. Makanya aluminium itu kalau ditarik dia gampang lebih cepat putus dibanding iron, gitu. Nggak sekuat iron. Nah, gitu ya. Jadi eh, itu yang terjadi. Kemudian kalau toughness, gambarnya itu sama seperti tadi, tapi apa yang dibedakan? Toughness itu benda yang daktil itu secara teori dia akan mampu menyerap energi lebih banyak dibanding yang brittle. Brittle itu nggak bisa lama. Jadi kalau ditarik dia pasti eh, kuat, menahannya kuat, tapi habis itu langsung das, pecah gitu ya. Nah, itu yang Anda harus ketahui. Kemudian di hal yang kalau kamu nanti mungkin berkecimpung di area ini, ada yang namanya tegangan-tegangan seharusnya. Itu yang mana? Anda lihat gambar dulu yang tadi saya tunjukkan, kira-kira bentuknya seperti ini. Pada kenyataannya, tegangan yang dibuat narik sampai dia putus, itu kan nggak turun ya. Dia kan stresnya semakin tinggi. Jadi gambarnya itu sebenarnya yang atas. Jadi tegangan, kalau kita bicara tegangannya itu bukan turun sebenarnya saat dia sudah melewati ultimate itu bukan turun, tapi dia semakin besar. Tapi saat dia semakin besar, seperti gambar yang di atas ini, di, di benda aslinya itu mengalami hal yang ini. Jadi karena dia udah mau patah gitu ya, tapi tarik terus tegangannya semakin tinggi. Oke, itu. Kemudian saya akhirnya harus ngasih ke kamu tugas gitu ya. Tugasnya dikumpulin di sesudah UTS saja, tapi kamu harus cari karena bisa jadi ini keluar juga, saya nggak tahu. Karena saya terus terang saya bukan yang buat soal, itu tentang kekerasan, hardness. Ini gambarnya, ada petunjuknya di sini, tapi nanti kamu cari cara untuk menentukan kekerasan bahan. Cara itu maksudnya gini, termasuk namanya ya. Ini kan cuma dikasih tahu menggunakan indentasi kecil berbentuk bola, piramid, kerucut yang ditekan pada bahan. Kedalamannya diukur. Ini memang ukurnya caranya seperti itu, tapi kamu cari di literatur, cara ngukur kekerasan itu namanya apa? Ya, ada Vickers, hardness, macam-macam, brittle, Brinell. Nah, itu caranya gimana? Itu tolong individual ditulis di kertas, nanti kumpulkan waktu kita sesudah Lebaran, ya. Jangan ditunda-tunda karena dia bisa jadi itu salah satu soalnya mungkin, saya nggak tahu juga. Itu yang utama, ya. Kalau ini mau dikerjakan silakan. Itu Mas Mbak. Jadi saya nggak terlalu banyak lagi memberi, Anda tinggal membaca. Kemudian tadi saya sudah ngasih yang kalau kamu belajar itu gimana caranya, dimulai dari mana, itu yang penting-penting poin yang harus Anda ketahui sampai UTS. Sampai UAS pun nanti itu mungkin akan digunakan karena di beberapa bagian kita tetap bicara tentang kekerasan, terus ukurannya berapa, dan kemudian bisa digunakan untuk di proses manufaktur. Saya di paruh kedua nanti saya juga ngajar material teknik juga, tapi kayaknya sudah tidak di kelas ini, jadi saya lupa kelasnya apa. Ada satu kelas lagi yang saya ngajar, yang dua lagi saya ngajar di mekanika teknik.
Itu mungkin yang bisa saya sampaikan malam ini. Eh, saya sekali lagi mohon maaf kalau kita kuliahnya jadi memakan waktu Anda gitu sampai Sabtu-Sabtu kuliah. Mestinya mungkin ada yang ketemuan sama pasangannya gitu ya, terpaksa ketemu sama saya dulu. Sukses buat Anda semua. Jangan lupa belajar, insya Allah nilainya baik. Sekali lagi saya juga bilang kalau nanti Anda merasa kerjanya kok sudah benar tapi Pak Oyong ngasih nilainya kok nggak benar gitu ya, silakan ditanyain gitu ya. Saya nggak masalah. Kamu tinggal tinggal melihat hasilnya. Saya biasanya saya simpen sampai semester berikutnya. Jadi ya datang aja ke ruangan saya kalau kamu pengen lihat, nggak masalah. Gitu ya Mas Mbak. Iya Pak, baik Pak. Thank you ya. Selamat berpuasa. Jangan lupa belajar. Eh, Ingat yang saya selalu katakan, saya pengen lihat kamu semua itu lulus dengan cepat gitu ya. Jadi jangan berlama-lama di TI. Thank you ya. Sampai ketemu lagi. Ya Bapak, terima kasih Pak Yo. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.